Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan kita ada lagi dalam renungan firman Allah di hari ini. Firman Allah menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ketiga, firman-Nya berkata demikian. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus menasehati kita, mengajar kita hidup penuh berkat. Saya percaya janji Tuhan suatu kehidupan yang penuh berkat itu bukan hanya ucapan jempol semata. Saya percaya ini bukan suatu wacana, tapi saya percaya ini sesuatu yang konkret dan aktual dalam hidup kita. Artinya bahwa ketika kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus, kita sudah menjadi anaknya, pastilah hidup kita pasti penuh berkat. Baik berkat yang bersifat jasmani, tapi juga berkat rohani. Dan itulah yang dinasihatkan firman Allah bagi kita di hari ini. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya bahwa ini suatu berkat baik secara jasmani tapi juga berkat-berkat secara rohani juga menjadi bagian hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Hanya untuk kita memiliki itu, supaya kita hidup kita penuh berkat, ada syarat yang dituntut Tuhan bagi kita. Artinya bahwa itu tidak serta-merta terjadi, tetapi kita harus memenuhi apa yang menjadi syarat yang dituntut Tuhan bagi kita, sehingga hidup kita penuh berkat Tuhan. Kalau kita melihat ayatnya yang pertama, maka kita akan mengetahui apa syaratnya. Ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi ketika kita hidup rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Itu berarti bahwa syarat supaya hidup kita penuh berkat, maka kita harus hidup dengan rukun. Dalam keluarga kita tidak mungkin berkat Tuhan itu diperintahkan Tuhan kalau kita tidak hidup rukun. Karena itu kita terus belajar dan terus berusaha. Minta pertolongan Tuhan, minta hikmat Tuhan, supaya kita bisa hidup dengan rukun, karena itu syaratnya. Kalau kita mau supaya hidup kita penuh berkat, mari kita mengusahakan hidup yang rukun dalam keluarga kita, hidup rukun dalam gereja kita, hidup rukun dalam organisasi, lembaga di mana kita ada. Kita terus mengusahakan kehidupan yang rukun itu, karena itulah yang akan mendatangkan berkat Tuhan bagi kita. Tanpa kehidupan yang rukun, pasti tidak mungkin ada berkat Tuhan. Nah, untuk kita bisa hidup rukun, maka ada beberapa hal penting yang perlu kita pedomani dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah prinsip saling. Kita terus belajar untuk menumbuh kembangkan apa yang namanya prinsip saling. Saling menghormati, saling menghargai, saling mendoakan, saling membantu, saling-saling itu harus terus kita usahakan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menerapkan prinsip saling itu, maka itu yang menolong kita untuk kita bisa hidup rukun. Dan ketika kita hidup rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi prinsip saling itu terus harus menjadi pedoman, rambu-rambu dalam kita menjalani kehidupan, baik sebagai warga negara, warga masyarakat, sebagai anggota dalam suatu kerukunan, ada dalam keluarga, ada dalam gereja. Mari kita belajar untuk terus menumbuh kembangkan
apa yang namanya prinsip saling itu dalam kehidupan kita, maka saya percaya disitulah akan tercipta apa yang namanya kehidupan yang rukun, dan itulah yang membawa kita untuk kita hidup penuh berkat Tuhan. Yang kedua, hal kedua yang sangat penting yang kita harus pedomani dalam membangun kehidupan yang rukun sebagai syarat untuk hidup kita penuh berkat. Yang kedua adalah kita selalu mau berbuat kebaikan bagi sesama. Artinya bahwa niat kehidupan kita selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Artinya berarti bahwa kita tidak boleh berbuat kejahatan bagi sesama kita. Kita terus berusaha supaya kita tidak menyakiti hati sesama kita, berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan sesama kita. Tapi sebaliknya kita terus mengusahakan berbuat kebaikan kepada sesama kita. Berbuat kebaikan itu adalah implementasi nyata dari kehidupan dalam kasih itu. Jadi wujud nyata, wujud konkret dari kita mengasihi sesama, salah satunya adalah kita wujudkan dengan kita terus berbuat kebaikan kepada sesama kita. Jadi ketika kita ada dalam keluarga, mari kita terus berusaha berbuat kebaikan. Kita ada dalam bertetangga, bermasyarakat, terus berusaha berbuat kebaikan. Ketika kita dalam suatu organisasi, lembaga di mana kita ada bekerja, mari kita terus berusaha berbuat kebaikan kepada sesama. Karena ketika kita terus berusaha berbuat kebaikan bagi sesama, maka saya percaya disitulah akan muncul apa yang namanya kehidupan yang rukun, dan ketika kita hidup rukun, maka disitulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya, dan itulah hidup penuh berkat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, untuk kami bisa menjalani hidup sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami